Berdoa kamu, memikul tanggung jawab. Berani memberitakan Injil, berani menyatakan kebenaran pada keluarga. Jangan mengalah kalau kebenaran. Kamu harus terima dengan terucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk memakai memilih kamu pada hari bagian terdepan. Makanya jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Jaga, ya, jaga. Jaga kamu. Tuhan memakai mereka bagai yang terdepan juga. Urapi mereka Tuhan, dan mereka menerima urapan yang seharusnya mereka menerima. Tangan kanan mereka dipakai untuk mengandung mana Tuhan urapi. Pikiran hati mereka urapi sejak sehari mulai hari ini lalu satu cari pada mereka berdoa. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Terima urapan ini. Berapa banyak kau bilang pasti harga berapa 30.000? Saya banyak tepuk itu sudah masa Anda bangkit dan berkorban untuk Tuhan. Amin. Lagi berdiri. Buat kasih berdiri lagi. Semua yang 5 orang itu, daerah mana yang terdepan itu, baris di sini semua. Pegang tangan ini, aliran kamu semua itu. Memang begitu kalau mau pindah gereja besar belum paras dulu. Memang begitu kalau mau pindah gereja besar. Kalau gereja besar tapi tidak kuasa begini apa itu? Kamu tenanglah kamu semua. Tenanglah atas. Berdiri kamu di sini. Yang itu lagi berdiri di sini. Penari yang lain keluar. Baris di sini menghadap sini. Dorong menghadap begitu. Sini. Ah, berdiri lagi. Lagi. Sini.
Nanti ke sini. Kasih kuat kau Piawan, jangan lagi mau menangis ini kali. Sekarang jangan menangis ah. Angkat tangan sini. Itu masalah cara kita punya ibadah ini berubah semua. Harus perhatian pada kasih pilihan dulu kalau itu boleh kasih pilihan saya tahu kita mampu banyak itu polis satu itu berlimpah-limpah. Jangan mana berjenis kau ini. Tanam kau. Nah ini sini menangis. Jangan menangis lagi. Ini bukan giliran kamu menangis. Sini sini. Jangan menangis lagi ya Tika. Jangan menangis lagi. Oke. Jangan lagi tunggu saya. Kamu yang 7 orang ini angkat tangan. Bukan angkat tangan begitu. Kamu perlu kasih doa dia orang. Baca begitu dengan yakin. Nah, jangan menangis lagi. Kamu udah bisa di sini jangan menangis lagi. Kamu alirkan itu apa sama mereka. Dan mereka semua terima. Kamu harus alirkan. Kamu harus berteriak, alirkan, doakan. Saya kira sampai 7. Kamu lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepaskan. Mana alir apa 7? 7 lepaskan. Kuasa Tuhan itu mengalir. Katakan kepada mereka, terima kita. Terima kita. Kasih lapas itu Bapak Pelaya. Katakan terima. Terima dia. Terima. Katakan terima. Terima. Dalam nama Yesus, terima api dari surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima api dari surga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima api dari surga. Ada bapak yang nasib. Dia bapak. Ini ada bapak. Ini bapak yang nasib. Oh, ya mama nasib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, api, terima api. Oh, iki bapak yang tadi. Dia bapak. Ya nama mama. Dia bapak. Dalam nama Yesus, api dari sorga mengalir dalam nama Yesus. Di mama kayak si, iki di bapak kayak, ura mama, ya akan nama isi, bah, iki, ya nama, ura nama mama, di bah, ura ya akan bah. Ye bapak. Iya bah. Oh ya dah baik. Di baba ya sih. Iki. Oh randa nama mama ya sih. Oh nana. Dalam nama Yesus. Api Tuhan. Api Tuhan Yesus mengalir dalam nama Yesus. Terima api dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Oh ada nama mama. Ya, ada apa? Karena mama
Oh, Yesus. Iya, tolong. Tahu boleh. Cerita sini kau. Nah, saya kasih doa kau untuk seorang tua supaya mereka dengar apa yang kau ucapkan. Nah, mesti kau pikul ini. Mesti kau betul-betul sama Tuhan. Bila kau betul-betul sama Tuhan, Tuhan yang beri kekuatan. Walaupun kita lemah, Tuhan yang beri kekuatan. Mesti kau boleh pikul ini. Tapi bahagia terkenal punya. Kasih dari Tuhan Yesus. Saya menjadi kepala dari perayaan ini. Kami untuk dalam nama Tuhan Yesus. Oh, yeah. Nampak. Terima. Oh, ya. Iki diri mama. Oi. Oh. Sudah. Tadi ada istri saya yang mau cakap dia tahu kan? Saya bisa sekejap saja. Saya paham orang mereka itu, saya nampak semua berlutut kepada Tuhan Yesus. Karena dalam masa kita mulai ibadah alam sudah dibuka. Jadi waktu saya berdoa pembukaan sebelum pun, saya tidak tahu yang gembala sedang mendoakan barisan depan Panai Rebana. Waktu didoakan itu Alvina dan Atika. Roh Kudus bercakap di dalam hati saya. Kamu tahu apa alasan Tuhan kepada Alvina? Mungkin bertanya-tanya kepada penari-penari yang lain. Tapi Tuhan bilang, dialah yang melawan itu roh jahat. Nenek moyang yang dia cucuk pakai pisau di kuburan. Itu namanya roh jahat. Dia kalahkan itu dalam iman dia. Itulah Tuhan kenapa tidak tinggalkan Alvina. Itu alasan Tuhan. Atika juga demikian. Waktu dia disarang dengan roh jahat, waktu kita ada di Gunung Alam, Tuhan melihat hati dia yang benar-benar dia letakkan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Dan itu sebagai satu cahaya bobolah naik. Roh dia berharap penuh kepada Yahweh Elohim. Semua kamu ada alasan Tuhan mau bela kamu. Tetapi menurut level-level yang Tuhan lihat pergumulan kamu. Sebab itu bukan bilang memilih-milih kenapa mereka ada di depan. Ada alasan Tuhan tertentu. Sebab itu kamu sendiri boleh berlutut tanya Bapa di surga. Buka alam, tanya, sebab kamu adalah imam.
kita buka Allah. Tanya dia sendiri. Sebab itu tanggalkan hidup lama kita. Salibkan daging kita. Daging tidak berguna. Sama sekali tidak berguna. Walaupun kita sekarang tubuh kita berdiri di sini pelayanan, tapi roh kita itu harus hidup. Salibkan daging kita sepenuhnya. Sebab itu, ibu bapak, para suami-suami yang istri kamu sebagai penari di hadapan Tuhan, mereka sudah dipilih, dukunglah mereka. Dan satu hal yang saya perlu ingatkan, penari-penari, jangan kamu sembarangan mulut kamu ini berkata-kata. Karena mulutlah menjatuhkan kamu dalam urapan. Kawal dari hati. Simpan Roh Kudus dalam hati. Sebab kita hidup bukan kita lagi, tapi Roh Kristus ada di dalam badan kita. Itu kita jaga dia. Jangan berkata sembarangan. Apalagi kalau melihat lagu-lagu duniawi. Jangan itu lagi. Meniru segala macam dalam media-media dalam telepon. Timulah yang membangun. Yang seperti channel-channel musik yang boleh buka alam. Itu saya selalu timu. Supaya iman kamu karena bangun. Masa rehat kamu, bukalah itu. Lihat. Kamu lebih berpelajaran daripada saya tahu. Mengerti bahasa Inggris. Tapi saya minta itu Roh Kudus supaya saya diberi pengertian. Sekurang-kurangnya kamu buka itu, dan bila dia melepaskan itu urapan, dia akan keluar dalam telepon. Urapan itu masuk di badan kamu. Bukan macam-macam kamu tiru. Para ibu-ibu, saya ingatkan di sini. Anak kamu yang tidak punya pekerjaan, para bapak-bapak yang sudah dipilih Tuhan, penari-penari bagi Kristus. Jangan sembarangan mulut kamu berkata macam-macam kepada anak kamu yang meruntuhkan, menghilangkan urapan kepada anak. Jangan kamu biasa mengeluarkan perkataan ungkit-ungkit bila kamu keluarkan uang membeli dosa. Kamu akan dituntut Tuhan Yesus nanti. Ingat ini. Saya berkata kamu nampak, tapi Roh Kudus bercakap di dalam badan saya sekarang. Jangan kamu macam-macam sama Roh Kudus. Kalau anak kamu berdoa dari segenap iman dia karena dia tertakam dan minta mengajar kamu, kamu semua sekali akan dihajar. Sebab urapan dalam badan anak kamu, Roh Kudus ada. Maka cepat dia membuka. Ingat ini. Ingat baik-baik. Kita ini sudah terpilih, ini gereja masuk dalam peperangan di dalam Allah. Kita sudah dipilih. Dia sendiri menyatakan yang pada doa syafaat Ahad itu. Kita meratap, kita berdoa, berlutut, bertiarap, berkelimpangan kita. Apa kamu sudah lupa? Jangan kita sembarangan menangis kalau kita tidak mengerti di mana kita jatuhkan air mata kita. Setiap kali kita menangis, biar air mata itu dikumpulkan dalam keribat Tuhan. Hati kita hancur. Begitu hidup kita di hadapan Tuhan sekarang. Ibu bapak, anak kamu yang belum ada pekerjaan, jangan marahin anak kamu. Tuhan kamu minta berkat. Saya bapak, saya ibu, saya mau mendukung anak saya, pakai anak saya Tuhan. Hampir 1 jam berdoa untuk anak kamu, bayar harga, duduk di kaki Tuhan. Tuhan, urapi anak saya, pakai anak saya, buat anak saya berhasil dalam pelayanan ini. Masa depan dia saya serahkan sama Tuhan. Jangan kamu ungkit-ungkit apa yang kamu tabur dalam pekerjaan Tuhan. Itu uang tidak berguna. Itu hanya dipakai mendukung pekerjaan Tuhan sekarang.
kamu tidak mau uang kamu masuk di putih kamu di surga? Oke mau di surga. Kamu putih kamu menjadi hitam. Jangan, ibu bapak, suami-suami, bagi istri kamu yang kurang uang karena rindu punya baju, dukunglah dia. Dukung dia. Berdoa. Emang saya paham semua kita kekurangan uang, karena kita perlu penebusan alam. Merebut itu berkat yang ditahan roh-roh jahat di udara. Sebab itu Tuhan mau kita memiliki hati yang kudus. Itu tergantung hati kita. Hati kita perlu kudus, suci di hadapan Tuhan, supaya segala sesuatu yang kita lakukan dalam pelayanan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dimuliakan. Kita bukan suka-suka buat di dalam tarian ini. Bukan kita suka-suka buat segala program pelayanan. Itu karena Tuhan Yesus melihat bumi sudah terlalu singkat. Kita perbetulkan keadaan kita. Kita sudah lupakan apa yang Tuhan katakan. Masa kita perbaiki tabiat kita sudah terlalu singkat. Kenapa kita tidak sadar dunia ini sudah hancur? Keadaannya tidak seperti dulu lagi. Banyak perkara yang jahat, sini sana kematian, kalau tidak ada perlindungan Tuhan. Begitu Tuhan Yesus sayang kita jemaat Tuhan, saya merasa Tuhan Yesus sayang semua dengan kita sebenarnya, tapi kita tidak mengerti karena roh kita tidak bersatu dengan Roh Kudus. Dia sayang dengan kita bila kita tinggalkan rumah Tuhan ini, kita balik di rumah kita sudah lupa. Karena roh persekitaran itu mengancam, mengimpit iman kita. Mengimpit itu firman di dalam hati kita. Saya merasa itu kasih Tuhan. Bila saya bercakap, Dia sangat peluk saya. Saya banyak kali berdoa kepada jemaat. Kami sekeluarga juga. Hidup kami bukan seperti dulu lagi. Kami tidak akan tentram, makan, minum, tidur. Karena kita sudah masuk di dalam alam. Suatu saat kerinduan kita itu masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu kita berlumus-lumus bekerja. Tuhan bilang, pekerjaan kita itu bukan pekerjaan secara alamiah manusia, tetapi uang kita itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bukan kita suka-suka melakukannya. Jangan ada di antara keluarga bersungut-sungut bertengkar soal uang. Karena pembelian pakaian kamu adalah satu putri yang menari di hadapan Tuhan. Karena kuasa Tuhan melingkupi kamu pada waktu kamu menari. Kamu putri yang disayang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melihat kamu berputar-putar menari di hadapan Dia. Karena kamu mendapat satu jubah itu perlu pengorbanan kamu. Ada yang menangis karena perlu pakaian itu, pakaian perang. Ada yang menuntut, Tuhan, aku perlukan ini. Tuhan Yesus melihat. Saya melihat kamu dalam alam. Semua para penari, bahkan semua tidak ada yang terkecuali dalam gereja ini. Saya melihat kamu, tapi saya tidak akan bocah. Saya melihat kamu. Tapi ada juga yang saya melihat pertengkaran di rumah. Berhenti kamu bertengkar. Karena soal-soal kehidupan. Berhenti, bukan masa kita sekarang. Masa kita sekarang ini adalah masa untuk memperbaiki hidup kita. Inilah masanya. Kemuliaan Tuhan turun kepada kita. Tutur kata kita di rumah ubah semua. Dalam segala apapun pola hidup kita ubah. Biar
iman kita melangkah sebuah gereja yang besar, yang dikatakan Tuhan itu. Tapi kita sekarang sedang masuk pemurnian. Apabila hati kita semua bersih, uang kita sudah menjadi kudus, kita akan melangkah destinasi itu yang Tuhan mau. Tapi kalau kita belum bersatu hati, itu mungkin seperti bayangan saja. Tuhan perlihatkan itu kepada kita. Karena memilih jalan itu yang menentukan arah tuju iman kita. Apa kau dapati iman di bumi? Itulah Tuhan Yesus katakan, anak-anakku, apakah kau dapati iman kamu sekalian? Tuhan Yesus duduk di takhta, dia menangis. Dia sangat-sangat sayang dengan kita. Kasih Tuhan itu sanggup dia mati di atas kayu salib. Dan setelah dia naik ke surga, dia mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Apakah kamu percaya Roh Kudus ada di dalam tubuh kalian? Sungguh Dialah yang membangkitkan roh kamu melayani. Dialah yang mengurapi, dia menyembuhkan, dia menghibur, dia memenuhi segala keperluan.